Salam channel Injili. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan Syarif Fazai mengenai makalah perang di Harmagedon. Saudara Syarif, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja judul makalah saya yaitu Perang Harmagedon. Bagai latar belakangnya yaitu kehancuran dunia dan berbagai bencana digambarkan dengan 7 sangkakala. Dalam Wahyu 8 ditemukan 4 sangkakala, di Wahyu 9 terdapat 2 sangkakala, dan sangkakala terakhir di Wahyu 10-11. Bencana-bencana tersebut berakhir pada kehancuran total bumi. Sangkakala tersebut paralel dengan 7 cawan yang dikemukakan pada Wahyu 16. Cawan di Wahyu 16 bisa merupakan penegasan atau penjelasan di Wahyu pasal 8-11. Harmagedon dalam bahasa Latin Hermagedon atau Syria Magedon, tempat pertemuan dalam adegan apokaliptis hari besar Allah yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 16 ayat 16 tidak ditemukan di tempat yang lain. Dari 4 macam model tentang Harmagedon, yaitu Gunung Megiddo, Kota Megiddo, Gunung Pertemuan, dan bukitnya yang penuh buah. Bukit Megiddo pada masa kehidupan Yohanes tingginya kira-kira 21 meter di sekitar jajaran Karmel, membenarkan bahasa Ibrani atau Har yang dipakai secara bebas dalam PL untuk daerah bukit dan lereng pegunungan atau mata air Megiddo. Kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi didahului dengan perjamuan kawi anak domba bagi orang percaya atau gerejanya. Setelah masa aniaya 7 tahun, maka kedatangan Tuhan Yesus yang diikuti orang-orang kudus ke bukit. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 19 ayat 14. Kita juga bisa melihat di Zakaria 14 ayat 4. Ada 8 tahap pertarungan Harmagedon, yaitu perkumpulannya tentara antikristus, hancurnya Babel, jatuhnya Yerusalem, tentara antikristus di Bozrah, generasi dari Israel, kedatangan Yesus Kristus kedua di Bukit Zaitun, pertempuran terakhir di lembah Yosafat, dan kemenangan naik di Bukit Zaitun. Peperangan yang dahsyat antara antikristus dan pengikut-pengikutnya yang dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Tentara dari seluruh dunia dilengkapi dengan persenjataan yang serba canggih untuk melawan yang Maha Kuasa atau Yeshua HaMashiach. Tuhan tiba-tiba menyatakan kuasanya demi umatnya yang tertindas dan mengalahkan musuh itu. Peperangan Harmagedon dapat diketahui. Yang pertama yaitu mengeringkan sungai Efrat dengan tujuan supaya tidak ada halangan fisik bagi tentara dan raja-rajanya yang akan datang lewat sebelah timur. Dalam Kejadian 15 ayat 8 ditulis bahwa sungai Efrat menjadi batas tanah perjanjian yang ideal. Pada zaman Rasul Yohanes, sungai Efrat adalah perbatasan timur dari Kekaisaran Romawi. Ketiga, sangkakala ke-6 menggerakkan bala tentara setan. Cawan ke-6 dipersiapkan untuk penyerbuan terhadap kekaisaran oleh raja-raja yang datang dari sebelah timur. Raja-raja ini dijelaskan lebih jauh dalam Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Mereka menempatkan diri di bawah komando antikristus, memporandakan kota kehancuran itu. Persiapan yang kedua yaitu penarikan pasukan dan raja-raja dari seluruh dunia. Wahyu 16 ayat 13 menuliskan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupakan katak sebagian dari hukum cawan yang ke-6 keluar dari mulut naga. Naga di sini adalah gambaran yang diberikan Yohanes untuk iblis, dan dari mulut binatang yang lari dari laut yaitu antikristus. Sebagai kesimpulannya yaitu Harmagedon akan sungguh terjadi secara literal di dunia, yaitu suatu peperangan besar yang terjadi antara antikristus dan pasukannya melawan Allah yang Maha Kuasa dan umatnya. Peperangan ini terjadi karena bangsa-bangsa akan terbujuk
penipuan dari nabi palsu yang menipu seluruh dunia untuk menyembah antikristus. Ini adalah kegiatan trinitas palsu iblis, yaitu iblis antikristus nabi palsu. Perang Harmagedon akan terjadi dalam kronologis cawan ke-6 dalam penglihatan yang dinyatakan kepada Yohanes. Perang ini akan ditutup dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di dunia bersama saleh-salehnya. Tuhan Yesus akan membunuh musuh-musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Akhir dari para nabi-nabi palsu dan antikristus adalah dibuang ke dalam lautan api. Sementara iblis akan dirantai dalam lubang yang dalam untuk kurun waktu 1000 tahun lamanya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekian penjelasan Saudara Syarif Fazai. Tuhan Yesus memberkati channel Salam Injili. Injili.